Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan besar sudut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar, lalu dari gambar ini tentukan besar sudut AOC. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Nah, kalau kita lihat hubungan antara dua buah sudut, yaitu sudut AOC, dengan sudut BOC, itu mereka saling berpelurus. Dan sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, itu artinya jika sudut AOC, kita tambahkan dengan sudut BOC, itu nilainya sama dengan 180 derajat. Lanjut. Sudut AOC, itu besarnya di sini disebutkan 2x ditambah 30. Sedangkan sudut BOC itu besarnya di sini ditulis 5x ditambah 10 sama dengan 180 derajat. Sekarang kita sederhanakan. 2x ditambah 5x hasilnya 7x. Lalu 30 ditambah 10 hasilnya 40. Sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan 180 derajat dikurang 40. 7x sama dengan 180 dikurang 40 hasilnya 140. Maka x sama dengan 140 dibagi 7. Dan 140 dibagi 7 kita peroleh hasilnya 20. Ingat, ini baru nilai x-nya. Sedangkan yang ditanya itu besar sudut AOC. Maka kita peroleh besar sudut AOC sama dengan, perhatikan sudut AOC, yaitu 2x ditambah 30. Nah, sekarang tugas kita tinggal ganti saja x di sini dengan x yang kita peroleh tadi, 20. 2 dikali 20 ditambah 30. Sama dengan 2 dikali 20 hasilnya 40. Lalu ditambah 30. Dan 40 ditambah 30 hasilnya 70. Itu artinya besar sudut AOC-nya yaitu sama dengan 70 derajat. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Diberikan sebuah gambar, lalu tentukan besar sudut MLN. Sudut bagian sini. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Di mana kalau kita lihat di sini, hubungan dari kedua sudut KLN dengan sudut MLN itu mereka saling berpelurus. Dan besar sudutnya kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Nah, itu artinya kalau kita jumlahkan, perhatikan di sini, sudut KLN dijumlahkan dengan sudut MLN itu besarnya akan sama dengan 180 derajat. Untuk sudut KLN itu besarnya 3x ditambah 15 ditambah sudut MLN besarnya 2x ditambah 10 sama dengan 180. Kita sederhanakan, 3x ditambah 2x itu hasilnya 5x. Lalu positif 15 ditambah 10 hasilnya positif 25. Sama dengan 180. 5x sama dengan 180 lalu positif 25 pindah ke kanan menjadi negatif 25. 5x sama dengan 180 dikurang 25 kita peroleh hasilnya yaitu 100 berapa? 155.
Maka X saja akan sama dengan 155 dibagi dengan angka di depan X ini 5. Dan 155 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 31. Ingat ini baru untuk nilai X-nya. Yang ditanya itu besar sudut MLN. Besar sudut MLN itu sama dengan, perhatikan di sini, MLN-nya itu sama dengan 2X ditambah 10. Nah, tugas kita sekarang tinggal ganti saja X di sini dengan X yang kita peroleh tadi, sama dengan 31. 2 dikali 31 ditambah 10, sama dengan 2 dikali 31 hasilnya 62. Lalu ditambah 10. Dan 62 ditambah 10 hasilnya 72. Dan ini dia besar sudut MLN, yaitu sama dengan 72 derajat. Nah, lanjut kita masuk ke soal selanjutnya. Diberikan sebuah gambar lalu tentukan nilai X yang memenuhi. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk sudut bagian sini, oke, dengan bagian sini, itu mereka sehadap. Kalau mereka sehadap, itu artinya mereka sama besar. Maka, jika di bagian sini besarnya 3X tambah 20, maka di bagian sini di sebelahnya juga besarnya 3X ditambah 20. Langkah selanjutnya, perhatikan. Hubungan dari sudut bagian atas sini dengan bagian bawah sini, apa hubungannya? Tentunya kedua sudut ini adalah sudut saling berpelurus. Ingat, sudut berpelurus itu kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, itu artinya jika 3X kita tambahkan dengan 20, oke, lalu ditambahkan dengan sudut bagian bawahnya, yaitu 2X dikurang 5, besarnya akan sama dengan 180 derajat. Sekarang kita sederhanakan, kelompokkan yang sejenis. Setiap X kita jumlahkan sama-sama X, yang angka saja sama-sama kita jumlahkan dengan yang angka saja. 3X ditambah 2X hasilnya 5X. Lalu 20 ditambah negatif 5 hasilnya positif 15. Sama dengan 180. 5X sama dengan 180, lalu positif 15 pindah ke kanan menjadi negatif 15. 5X sama dengan 180 dikurang 15. Kita peroleh hasilnya 165. Maka X saja akan sama dengan 165 dibagi dengan angka di depan X, yaitu 5. Dan 165 dibagi 5, kita peroleh hasilnya, yaitu 33. Dan ini dia besar nilai X-nya. Lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan sebuah gambar lalu tentukan P dikurang Q. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. Perhatikan hubungan dari sudut-sudut ini. Nah, sudut bagian sini. Oke, perhatikan. Dengan sudut bagian sini, itu mereka saling sehadap. Dan sudut saling sehadap, itu mereka sama besar. Jika bagian sini besarnya 2P ditambah 16, maka di bagian sini juga 2P ditambah 16. Sekarang, perhatikan hubungan sudut 2P tambah 16 dengan sudut di depannya sini. Apa hubungan kedua sudut ini? Tentunya mereka saling berpelurus, dan sudut berpelurus itu kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis buka kurung 2P ditambah 16 ditambah P ditambah 14 itu besarnya berapa? 180 derajat. Kita sederhanakan P dengan P, angka dengan angka. 2P ditambah P itu hasilnya 3P. Lanjut. 16 ditambah 14 hasilnya 30 sama dengan 180. 3P sama dengan 180 lalu positif 30 pindah ke kanan menjadi negatif 30. 3P sama dengan 180 dikurang 30 hasilnya 150. Dan P saja akan sama dengan 150 dibagi dengan angka di depan P, yaitu 3.
Dan 150 dibagi 3 hasilnya 50. Ingat, ini baru nilai P. Selanjutnya kita cari nilai Q. Nah, caranya. Perhatikan di sini hubungan dari kedua sudut, bagian atas dengan bagian bawah. Apa hubungan kedua sudut ini? Atau boleh juga, perhatikan, selain dari yang ini, kita pakai yang di sini dengan bagian bawah sini itu juga boleh. Oke, sekarang kita pakai sudut bagian atas ini dengan bagian bawahnya. Apa hubungan dari kedua sudut ini? Nah, kedua sudut ini mereka saling bertolak belakang namanya. Dan sudut bertolak belakang itu mereka sama besar. Maka 2P ditambah 16 itu besarnya akan sama dengan 6Q dikurang 22. Lanjut, P-nya sudah dapat tadi, 50. Oke, berarti 2 dikali 50 ditambah 16 sama dengan 6Q dikurang 22. 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, 100 ditambah 16 hasilnya 116 sama dengan 6Q dikurang 22. Sekarang kita tukar posisi biar mudah. 6Q dikurang 22 sama dengan 116. 6Q saja akan sama dengan 116, lalu negatif 22 pindah ke kanan menjadi positif 22. 6Q sama dengan 116 ditambah 22 hasilnya 138. Maka Q saja akan sama dengan 138 dibagi 6. Dan 138 dibagi 6 hasilnya 23. P sudah ada, Q juga sudah ada. Maka baru kita bisa menentukan P dikurang Q. Kan ini yang ditanya. Oke. P-nya tadi 50, sedangkan Q-nya 23. Dan 50 dikurang 23 kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 27. Sehingga ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.